Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Oke, pada video kali ini guys ya, aku ingin bahas mengenai semua project apa saja yang wajib kamu tonton sebelum menonton film Superman di James Gunn yang satu ini. Yang dimana seperti kalian tahu ya bahwa James Gunn itu merupakan sutradara yang sudah berpengalaman ke dalam dunia superhero. Bahkan dia udah bekerja sama dengan pihak Marvel di zaman tahun 2014 dengan film pertamanya Guardians of the Galaxy film pertama sampai kepada film ketiga. Sebelum akhirnya Warner Bros Discovery akhirnya mengundang dia untuk menjadi kepala untuk DC Studios bersama dengan Peter Safran. Wow, gokil nih. Yang dimana James Gunn udah menuliskan berbagai macam project DC apa saja yang akan ia rencanakan untuk 10 tahun ke depan mengenai chapter 1 Gods and Monsters yang satu ini coy. Oke. Dan pada video kali ini akhirnya kita akan membahas mengenai project apa saja yang wajib kamu tonton sebelum penayangan film Superman. Karena besok film Superman akan siap tayang secara publik. Oke. Sebagai pembukaan DC chapter 1 Gods and Monsters yang satu ini coy. Dan pada video kali ini ya, sekali lagi ya, mengenai film dan juga serial, sebenarnya James Gunn itu udah menuliskan berbagai macam project ini sebelum dia menjadi kepala untuk DC Studios. Bahkan dia udah menuliskan itu sejak tahun 2021 hingga ke tahun 2024 akhir kemarin. Nah, tapi lagi-lagi sebelum kamu menonton karya James Gunn, ada kalanya kamu wajib nonton film Superman karya versinya Christopher Reeve dari film pertama sampai kepada film keduanya ya. Karena apa, lagi-lagi James Gunn sangat terinspirasi dengan karyanya si Richard Donner yang satu ini ya, yang dimana film ini juga melegenda banget, bahkan sampai-sampai masih menjadi sebuah film superhero paling terlaris hingga sekarang ini coy. Yang dimana emang itu udah dari tahun 70-an ya. Jadi bentuk film tuh udah sangat melegenda banget hingga sekarang. Bahkan gua sampai rewatch berkali-kali pun juga nggak bosen. Karena apa? Memang dari plot ceritanya, temanya, bahkan klasiknya tuh sangat-sangat klasik banget ya. Ya lagi-lagi cuy, tahun 70-an cuy, gue belum lahir juga. Tapi lagi-lagi mengenai film pertama Christopher Reeve ini memang jadi sumber legenda untuk versi James Gunn yang satu ini cuy. Yang dimana kamu akan mendapatkan sebuah tema-tema klasik ala-ala komik dengan nuansa yang berwarna dan juga acting Christopher Reeve yang sangat gokil banget. Dikarenakan cuy, dia itu adalah aktor yang bisa membedakan kontrasnya antara Clark Kent dan juga Superman-nya, sehingga gue sebagai penonton juga bisa membedakan antara Clark Kent yang cupu dan juga Superman sebagai asal-usul originsnya. Wow, gokil sih. Makanya ini merupakan sebuah film Superman yang wajib kamu tonton ya, sebagai bentuk inspirasi sebelum menuju kepada DC James Gunn yang satu ini cuy. Oke, lanjut. Yang kedua, kamu wajib nonton juga Superman Returns, yang dimana film ini juga akan menjadi sebuah sequel bagi film ketiganya dari versi Christopher Reeve, dan juga sebagai bentuk penghormatan kepada mendiang si Christopher Reeve ini ya, yang dimana beliau ini meninggal di tahun 2002 silam karena penyakitnya, yang dimana si Banner Road akhirnya ditunjuk sebagai Superman berikutnya yang mukanya selaras dengan mendiang Christopher Reeve dulu ya, yang dimana film ini akan menceritakan tentang Lex Luthor yang bangkit kembali, yang dimana dia akan berusaha untuk balas dendam kepada Superman karena udah pernah mengalahkannya di film pertamanya terdahulu di versinya Christopher Reeve ini ya. Dan di film ini gue menemukan ada sebuah adegan yang cukup memorable sampai sekarang ya, yang dimana gue masih ingat ketika ada sebuah adegan Superman menyelamatkan pesawat. Itu adalah sebuah adegan yang paling indah, paling memorable, dan juga digarap baik oleh Bryan Singer sebagai sutradaranya. Karena cuy, ketika dia menyelamatkan pesawat, itu tensinya dapat, CGI-nya oke, rapi lagi, dan juga nuansanya begitu superhero banget. Ya dimana ya, tahun 2006 cuy, itu masa-masa ketika superhero itu masih baik-baik aja gitu loh. Jadi mana nggak ada woke, nggak ada LGBT segala macam, semuanya masih normal gitu. Makanya gue ketika nonton film itu, gue berasa ingin balik ke zaman-zaman dulu pak. Waduh. Tapi memang di film yang Returns ini ya, Banner Road udah cocok banget sebagai Superman. Walaupun ya aktingnya, mohon maaf, saat itu dia tuh masih aktor baru, ya dimana memang aktingnya ya masih agak kurang ya. Tapi kalau sekarang kan dia kan udah jago acting, udah banyak banget jam terbang. Jadi ya well, kalau gua balik sama sekarang ya agak no apple to apple ya. Tapi emang zaman dulu memang secara film
kualitasnya bagus banget, bahkan plotnya simple tapi memorable. Tapi ya lagi-lagi untuk actingnya si Brandon Routh ya kayak agak kurang dipoles gitu loh ya. Tapi so far sebagai film yang cukup memorable di tahun 2006 ya, wah gokil sih. 2006 anjir, gue masih SD pak. Oke lanjut. Kemudian nextnya kamu wajib nonton semua projectnya DC James Gunn. Yang pertama itu adalah film The Suicide Squad tahun 2021. Kemudian nextnya ada serialnya Peacemaker season pertama di tahun 2022 di HBO Max. Yang ketiga kamu wajib nonton projectnya Creature Commandos, yang dimana ini merupakan sebuah project James Gunn yang begitu gokil banget ya. Yang dimana awalnya gua agak meremehkan mengenai animasi yang satu ini, karena James Gunn di tahun 2022 lalu dia sempat mengatakan kalau pembukaan untuk DC Chapter 1 Gods and Monsters itu dari film animasinya, yaitu di serialnya animasi Creature Commandos sebanyak kalau nggak salah 7 episode ya. Yang dimana hasilnya cukup bagus by the way, dari segi plot ceritanya, pendalaman karakternya, bahkan dunia yang diperkenalkan, semua begitu komik akurat dan juga begitu wah bagus banget pak. Bahkan di serial animasi itu semua menyindir berbagai macam kayak agenda-agenda woke, menyindir berbagai macam Amerikanus yang juga udah nggak bener, dan juga menyindir berbagai macam pemerintahan yang juga lagi panas-panasnya di Amerika sana ya. Makanya James Gunn itu adalah orang yang menyindir banget semua berbagai macam unsur politik yang ada pada kehidupan nyata kita, yang dimana hal itu juga terjadi di versi komik DC-nya. Nah gini cuy, sebagai pembaca komik DC ya, memang komik DC itu juga agak berbeda dari komik Marvel, yang dimana kalau komik DC itu akan lebih mengutamakan dengan tema-tema politiknya dan juga menyindir semua berbagai macam kaum woke, kaum LGBT, semuanya disindir pak di komik itu. Makanya emang inilah yang akan berusaha untuk diangkat oleh James Gunn ke dalam project DC yang satu ini cuy. Oke, makanya kalau gue ya sebagai fanboy DC yang udah mengikuti semua karya James Gunn dan juga project DC yang lainnya, gue sempat berharap sih bahwa mengenai James Gunn ini bisa konsisten terhadap semua project-projectnya. Karena ketika pas gue lihat bagaimana semua planningnya, bagaimana semua project yang akan dia kerjakan ke 10 tahun ke depan, memang gue sebagai fans sangat turut antusias mengenai film yang satu ini cuy. Karena ada film live action, ada scene live action, ada juga animasi, semuanya akan nyambung, bahkan juga gamenya akan nyambung cuy. Wow gila sejadi ya, kedepannya James Gunn juga akan mengangkat semua game, bahkan semua serial animasi live action semuanya akan nyambung jadi sebuah plot cerita yang akan saling berkesinambungan satu sama lain cuy. Oke. Nah kalau yang bagi gue ya mengenai James Gunn ini, gue berharap sih mengenai film ini, mengenai Superman ya, apa yang gue harapkan tuh akan justru menjadi sebuah film Superman yang paling memorable. Bahkan emang kalau kita mau jujur ya, memang dari film Superman makin kesini juga makin dark dengan karya Zack Snyder dengan Henry Cavill, dan juga momen TCU yang juga makin dark kan. Itu kan membuat semua orang para fanboy lama juga merasa kok Superman dibuat lebih dark ya, padahal dalam segi konsep plot cerita aslinya Superman bukan superhero yang dark. Enggak pak, malah justru Superman itu adalah superhero yang bisa memberikan sebuah harapan dan juga senyuman kepada semua orang-orang yang membutuhkan bantuannya. Itulah Superman. Nah sedangkan kalau kita bandingkan kepada karya Zack Snyder dulu, emang Snyder itu akan fokus kepada sebuah tema-tema Elseworld, yang dimana dia akan mengangkat sebuah tema komik Injustice God Among Us, yang dimana komik itu akan menceritakan kalau saja Superman akan berubah menjadi gila dan juga jahat dikarenakan kematian Lois Lane, dan akhirnya Zack Snyder mengkonsep hal itu dalam sebuah film yang jauh lebih dark sesuai dengan ciri khasnya, yaitu dengan tema-tema dark dan juga tema-tema slow motion yang begitu akurat banget coy. Makanya lagi-lagi Zack Snyder itu dari karya dia itu lebih disukai oleh para fanboy orang dewasa, dimana ada seumuran gua yang 20 tahun ke atas, bahkan untuk bapak, bahkan yang orang-orang yang udah umur tua ya. Karena lagi-lagi men, siapa sih di masa kecil itu yang gak kenal soal Superman, gak kenal soal Batman, kan gak mungkin dong ya. Makanya
well itu memang karya Zack Snyder udah another level lah ya, seperti itu. Makanya di James Gunn ini akhirnya dia berusaha untuk mengembalikan semua hal itu kepada versi klasiknya agar supaya film ini bisa menggait semua kalangan dari anak-anak bahkan sampai ke kalangan dewasa. Yang dewasa bisa nostalgia, yang kecil bisa memperkenalkan sebuah konsep superhero yang jauh lebih ke modern ini cuy ya. Oh, gokil sih. Maka tadi itu mengenai film Superman ini aku sangat menunggu banget, dan kebetulan aku kebagian untuk event fan screening di Surabaya cuy. Makanya well lagi-lagi aku nanti malam ya, sekitar jam 9 malam aku akan nonton duluan mengenai film Superman karya James Gunn yang satu ini, yang katanya film ini akan berdurasi 1 jam 59 menit ya, 2 jam lah ya. Ribet amat sih, pokoknya 2 jam lah durasinya. Dan gua nggak tahu apakah film ini memiliki sebuah post credit scene berapa, entah yang pertama atau kedua gua nggak tahu, tapi yang jelas katanya film ini akan berdurasi 2 jam. Tapi mengenai soal informasi post credit scene-nya atau end credit scene kita kurang tahu ya, karena kita belum mendapatkan sebuah informasi semacam itu. Karena pas aku di Filipina kemarin tuh aku cuma nonton 30 menit awal, dan itu pun juga masih ada beberapa adegan tuh yang masih dipotong gitu. Makanya mungkin saja di film yang full yang akan kita siap tonton ya di hari ini mungkin akan diperluas plot ceritanya, dan juga mungkin akan menguak berbagai macam rahasia yang akan terjadi ke DC Chapter 1 Gods and Monsters ini ya. Apalagi di projectnya The Suicide Squad, Peacemaker, bahkan Creature Commandos, mereka udah kebanyakan mereveal berbagai macam para hero-hero DC, terutama Superman sebagai superhero paling terkuat di alam semesta di komik DC ini ya. Maka dari itu well aku nggak sabar lagi men mengenai film karya James Gunn, karena aku pengen tahu bagaimanakah visi misi ke depan seperti apa, atau bagaimanakah kejelasannya, atau bagaimanakah project ini akan menjadi sebuah project superhero yang bisa menyaingi sebelah alias Marvel ya. Gokil nih. Dan semoga aja ya kalau misalkan film ini akan sukses, berarti kemungkinan di masa depan kita akan mendapatkan proyeknya kolaborasi Marvel versus DC, karena James Gunn dan juga Kevin Feige udah melakukan sebuah diskusi mengenai hal ini, dan bahkan mereka bisa menjanjikan bahwa proyek ini kemungkinan besar akan bisa terjadi ke project Marvel DC versus Live Action di masa depan cuy. Oke. Wow, gokil nih. Tapi mengenai hal ini aku sarankan juga kalian bisa tonton bareng juga dengan beli merchandise-nya, biar juga kalian bisa lebih semangat lagi dan juga bisa mendalami semua berbagai macam plot cerita yang ada pada film Superman karya James Gunn yang satu ini. Oke. Oh, gokil nih. Siap. Oke lah ya. Nah, sekarang gua serahkan kepada kalian. Gimana pendapat kalian dan juga apa harapan kalian untuk menonton film Superman yang satu ini, dan apa saja ekspektasi kalian? Karena kalau mengenai soal ekspektasi bahkan harapan, tentu dong semua orang itu memiliki semua berbagai macam pendapat yang berbeda-beda. Maka dari itu aku pengen tahu bagaimanakah opini kalian. Tulis pendapat kamu di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya. Oke? Terus guys, mengenai video kali ini coba like, komen, dan juga subscribe untuk mendukung gua membuat video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan buatkan video seperti lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa follow semua sosial media kita seperti Instagram dan juga TikTok kita ya. Linknya udah gue siapkan di kolom deskripsi di bawah, karena situ kita juga update berbagai macam konten terbaru untuk kalian semua. Dan buat kalian nih yang pengen join komunitas, langsung aja join di grup ya kita, namanya Mario Booster Official. Linknya tuh gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios dan thank you semuanya. Dadah.